Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sharing session pada siang hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nurlaila M. Sidik sebagai moderator pada sharing session pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian sebagai pemateri kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kita yang sudah hadir pada live IG kita kali ini. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Pak Ardian dengan tema yang dibawakan yaitu pentingnya literasi keuangan yang sehat untuk masa pensiun. Untuk profil singkatnya yaitu Bapak Dr. Randus Ardian Mustafa, SIP, MM, AWITIP. Pengalaman kerja yaitu sebagai Human Capital Director di PT Mega Bintang Samudra. Kemudian sebagai founder dan Human Capital Director di PT Inspirasi Keuangan Syariah. Oke. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi kita pada siang hari ini dengan tema yang dibawakan yaitu pentingnya literasi keuangan yang sehat untuk masa pensiun. Silakan Pak. Oke Laila, terima kasih sudah dibantu untuk menjelaskan mengenai profil singkat. Saya ingin tanya dulu nih ke Laila, sejauh ini sudah paham betul sih perencanaan keuangan untuk pensiun itu seperti apa, atau seberapa jauh sih yang kamu ketahui? Mungkin sebagai anak muda zaman sekarang yang masih menikmati masa mudanya nih Pak, belum kepikiran ke sana sih, belum punya pikiran untuk perencanaan keuangan di masa tua. Mungkin saya bisa dapat pencerahan di sharing session kali ini Pak. Pencerahan seperti apa yang pengen kamu ketahui? Coba nanti saya rangkumkan ya di awal. Siap Pak. Mungkin dari seberapa penting perencanaan keuangan di hari tua. Oke. Baik Laila, saya ingin mulai dulu ya mengenai data yang menjabarkan pentingnya perencanaan keuangan untuk dana pensiun atau hari tua. Kita lihat dulu dari perspektif global. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, Indonesia merupakan sebuah negara ya yang memiliki penduduk muslim terbesar. Hingga saat ini menurut laporan The Royal Islamic Study Center atau MAPDA yang berjudul The Muslim 500 edisi 2022, ada setidaknya 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah penduduk ini merupakan 87% jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi sisanya adalah penganut agama yang lainnya. Kan tetapi sangat disayangkan sekali ya, jumlah penduduk yang ada masih belum memahami literasi keuangan syariah yang ada di masyarakat. Fenomena ini bisa kita lihat sebetulnya dari penetrasi penggunaan layanan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangannya hanya meningkat 1% setiap tahunnya. Tahun kemarin hanya di 6%, dan tahun sekarang saya lihat datanya dari BPS dan lainnya itu sudah mencapai di 7%. Kita sebagai edukator maupun praktisi keuangan tentunya memiliki tanggung jawab ya memasyaratkan keuangan syariah untuk masyarakat. Kita juga bisa bekerja sama sih sebetulnya dengan pemerintah dalam mensosialisasikan
perencanaan keuangan syariah yang lebih banyak kepada masyarakat. Tentunya seperti sharing session yang kita lakukan di siang hari ini. Oke, dalam perencanaan keuangan syariah, sebenarnya posisi kita sebagai manusia itu kan sebagai khalifah. Kita adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya keberadaan kita di dunia ini bila menyangkut tentang perencanaan keuangan atau kekayaan, kita memiliki sebuah tanggung jawab. Bukan hanya ketika berada di dunia, tetapi juga kita punya tanggung jawab bagaimana kita mengelola keuangan dan kekayaan yang kita punya. Layaknya dengan perencanaan keuangan yang konvensional yang kemarin sudah saya singgung, salah satu yang krusial tadi yang Lailah tanyakan akan kita pelajari tentunya dalam perencanaan keuangan syariah adalah perencanaan dana hari tua. Seperti itu Lailah. Tapi kalau kamu tadi tanya lebih lanjut ya mengenai pentingnya perencanaan apa tadi, dana hari tua atau pensiun Iya, ya? Pak, benar. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa saya jawab kali ini. Mungkin menurut Yang mengenai Bapak gimana generasi nih hari tua ya? tentang sekarang yang lagi maraknya atau lagi emang dari generasi ke generasi itu emang terjadinya tuh kayak gini yang tentang fenomena generasi sandwich nih Pak, gimana nih menurut Bapak? Begitu ya? Iya. Iya, asal muasalnya sih pasti dari lack of literasi ya. Jadinya kurangnya keterampilan dalam perencanaan hari tua. Itu merupakan salah satu akar masalah terjadinya fenomena yang kamu sebutkan tadi, generasi sandwich. Makanya dari dana hari tua ini atau dana untuk pensiun ini sangat penting karena pensiun adalah sebuah kepastian. Apabila kita memiliki usia yang panjang ya, lebih dari 50 atau 60 tahun, hal ini juga harus kita siapkan sedini mungkin. Jadi mengapa perencanaan keuangan dana hari tua itu menjadi penting? Menurut data yang saya siapkan, data yang saya duplikasi dari BPS itu menunjukkan setidaknya 78% penduduk lansia yang ada di Indonesia itu tidak siap secara keuangan. Mereka masih tergantung kepada keluarga yang masih aktif bekerja, yang masih produktif. Disinilah akar masalah fenomena generasi sandwich itu muncul. Yang kedua, OJK juga menyebutkan bahwa mayoritas pegawai negeri yang ada di Indonesia itu juga tidak siap untuk menghadapi masa pensiun, apalagi ada asumsi dari pemerintah bahwa pensiun itu akan dihapuskan. Lalu di sharing session ini, apabila menyangkut persiapan dana hari tua, lalu apa saja sih yang akan kita pelajari ya? Pertama, kita akan belajar bagaimana menghitung berapa kira-kira jumlah yang akan kita butuhkan nanti untuk menghadapi hari tua. Apakah kebutuhan kita masih produktif seperti saat ini, atau apakah terjadi penurunan, atau bisa jadi terjadi penambahan. Kemudian yang kedua, berapa lama kira-kira kita ingin menyiapkannya. Kemudian yang ketiga, aset atau kekayaan atau persiapan apa saja yang sudah kita miliki nih. Nah, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, kita akan pelajari di kelas kita nanti. Atau nantilah setelah ini. Lalu buat teman-teman yang mungkin ingin ikut partisipasi, memberikan edukasi, dan kemudian belajar atau belajar ya mengenai perencanaan keuangan syariah, teman-teman atau sobat IKSC juga bisa memulainya dengan cara bergabung nih dalam kelas pelatihan sertifikasi dan perencanaan keuangan syariah. Seperti itu Lailah mengenai fenomena sandwich. Nah, makin Iya menarik Pak, kan? benar sekali sih, menarik banget sih Pak. Mungkin dari peraturan pemerintah, dari pencerahan yang didapatkan hari ini, mungkin bisa dari sekarang kita mulai mempersiapkan diri nih untuk menyiapkan dana di hari tua nanti, biar kita nggak jadi generasi sandwich nih Pak. Iya, Ya makanya begitu kan Pak. masa pensiun itu kan bisa menjadi masalah ya, seperti tadi saya sebutkan, menjadi masalah untuk mereka yang bekerja di
pegawai negeri sipil maupun di wirausaha ataupun yang lainnya. Nah, masalah-masalah ini juga sudah terlampir dari analisa yang dilakukan pemerintah. Memang masalah intinya itu kita selalu tidak siap ya untuk dana hari tua, dan secara natural pastinya kesehatan kita di hari tua itu akan berkurang, tidak seperti hari ini. Makanya tadi saya sebutkan, mungkin kalau kita sudah tidak produktif, kekayaan atau aset kita itu akan berkurang. Tapi kalau sebaliknya kita produktif, mungkin bisa terjadi penambahan. Oke, selain itu kadang seseorang juga memilih pensiun dini tentunya agar bisa lebih fokus ya ke ibadah ataupun menikmati masa tuanya. Oleh karena itu, perlu kita siapkan sejak dini saat kita masih produktif agar kita menghasilkan uang yang berkah yang sudah kita siapkan untuk masa-masa hari tua kita. Oke, dana pensiun, mengenai dana pensiun adalah dana yang harus kita persiapkan untuk membiayai kehidupan setelah masa produktif seseorang berlalu. Bahkan ada satu firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hasyr 18. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah ini kita tahu, jadi kita harus betul-betul memperhatikan ya apa yang kita perbuat untuk hari ini, bahkan untuk hari esok. Jadi persiapan untuk hari tua itu sudah terkandung nih, sudah menjadi peringatan bagi kita umat muslim untuk menyiapkannya dengan baik. Seperti itu. Baiklah. Bener Mungkin ada yang banget, lain Pak. lah yang harus saya jabarkan lebih lanjut lagi nih. Mungkin Kayaknya kita sudah tahu nih, Pak, bagaimana berapa persen dari kesiapan di negara Indonesia sekarang yang jiwa-jiwanya tuh udah siap untuk menyiapkan dana hari tua dari data-data yang ada ya, Pak. Tapi kayaknya dari sebanyak penduduk Indonesia ini mungkin lebih banyak itu kayaknya belum siap ya Pak untuk mempersiapkan dana hari betul, tua. Terus gimana betul. nih Pak kalau kita yang bingung nih kayak bagaimana kita bisa tahu nih hari tua kita tuh sudah siap atau belum gitu dana hari tua kita gitu. Iya, oke. Sebetulnya ini ada sih sebetulnya langkah-langkah ya yang harus kita lakukan untuk menyiapkan dana hari tua. Dan sebetulnya ini harus saya jelaskan di kelas kita nanti, tapi nggak apa-apa lah. Nanti akan saya kasih sedikit 6 langkah ya, 6 poin apa saja yang harus kita siapkan di hari tua. Oke, yang pertama, kita harus menetapkan berapa kebutuhan kita di masa pensiun. Apakah sama, apakah berkurang dengan harapan kita saat ini. Pastinya kan kita juga harus tahu ya sifat-sifat dari rupiah atau dari inflasi yang terjadi di masa ke masa. Jadi misalkan pemasukan kita saat ini berapa juta, jadi kita harus tingkatkan untuk menyiapkan persentase yang akan kita masukkan ke dana hari tua. Selain itu, yang kedua kita juga harus, yang pertama tadi kita juga harus menyiapkan persiapan nih untuk menyelesaikan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang penting. Misalkan kebutuhan untuk perencanaan pembelian rumah atau perencanaan ibadah haji atau yang lainnya. Atau yang terpenting lagi sebetulnya perencanaan untuk dana pendidikan itu harus sudah clear terlebih dahulu. Yang kedua, kita juga harus menetapkan jangka waktu menerima uang pensiun. Misalnya kalau kita berencana pensiun di usia 60 tahun, biasanya kan kalau orang Indonesia udah selesai ya masa purna tugasnya di usia 55 bahkan, atau di usia 60 untuk wirausaha. Berdasarkan perhitungan pemasukan yang diperlukan, misalnya kalau kita tadi di usia 60, lalu kita juga harus berasumsi nih harapan hidup kita itu sejauh mana. Kalau kita sehat, pastinya kita selalu ingin ya ada di sekitar keluarga kita, mungkin saya anggap di 25 tahun mendatang ya, atau di usia 85. Maka jangka kebutuhan waktu untuk pensiun adalah 25 tahun. Itu harus kita siapkan. Lalu yang ketiga,
kita juga harus menghitung kebutuhan dana pensiun. Berdasarkan perhitungan pemasukan yang kita perlukan selama masa pensiun, kita bisa menghitung target kebutuhan dana pensiun agar gaya hidup yang diinginkan dapat terwujud. Kebutuhan terwujud tentunya itu yang prioritas, lalu keinginan-keinginan kita juga bisa kita miliki. Yang keempat, kita juga harus menghitung dana jaminan hari tua atau JHT atau dana pensiun JT sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya mengenai SJSN serta aset-aset likuid apa saja yang sudah kita miliki saat ini. Aset likuid bergerak ataupun tidak bergeraknya. Atau misalkan kalau kita di keuangan syariah bisa memakai platform dari deposito syariah oleh perbankan atau asuransi syariah juga sangat penting. Bahkan kalau kita punya aset bisnis seperti rumah kontrakan atau reksadana itu sangat kita perlukan untuk mengelola dana hari tua. Yang kelima, kita juga harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Kalau saat ini tingkat inflasi masih tergolong kecil daripada sekitar 20 dekade ke belakang ya. Inflasi sangat besar. Untuk saat ini kan masih di angka 10 kecil lah. 10 kecil. Lalu harapan hasil investasi yang kita lakukan seperti tadi kita lakukan deposito, kita punya asuransi, kita punya bisnis, kontrakan, atau kita bisnis makanan, ataupun saldo reksadana yang kita miliki ini harus betul-betul kita hitung perkiraan inflasi dan hasil investasi itu harus lebih besar dari inflasi yang ada. Estimasi ini perlu kita hitung ya agar tidak tergerus inflasi. Lalu yang keenam, pastinya kita juga harus menghitung selisih kebutuhan dana. Analisa gap. Gap itu tidak hanya gap investasi dan inflasi, tapi gap mengenai pemasukan keuangan yang lainnya atau analisis keuangan yang lainnya seperti kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan tadi di awal. Mungkin kita masih punya tugas nih untuk anak kita yang terakhir, kalau kita udah mau pensiun dia masih butuh sekolah, atau mungkin kita masih punya cicilan rumah atau yang lain sebagainya. Oke, itu aja 6 poin yang harus betul-betul disiapkan untuk kita semua agar kita tepat saat memasuki masa-masa pensiun, Laila. Iya, Pak. Menarik sekali ya, Pak. Jadi kalau sebelum kita melakukan perencanaan ke depannya nih, Pak, ya kita lebih mengutamakan dulu ya, Pak, sekarang misalnya mau melunasi cicilan pembelian rumah atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Seperti itu ya, Pak? Betul sekali. Karena memang harus kita clearkan dulu, setelah itu baru kita siapkan dana-dana yang akan kita butuhkan. Bahkan kita juga harus menghitung dulu ya, menetapkan jangka waktunya, lalu kita juga harus memiliki investasi yang harus bisa mengisi kebutuhan kita di masa mendatang. Seperti itu. Iya, teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan keuangan kita untuk masa mendatang atau masa tua kita harus memastikan dulu nih keuangan kita sekarang tuh harus sehat, harus memanajemen uangnya tuh harus benar-benar bagus gitu, benar-benar bisa diatur dengan baik gitu. Jadi untuk perencanaan kedepannya tuh biar lebih mulus gitu ya, Pak ya? Betul, iya. Karena untuk mengetahui perhitungan dana hari tua secara komprehensif itu tidak hanya menghitung dari 6 poin itu, tapi juga bisa kita lakukan melalui pengecekan financial check up melalui aplikasi yang kita miliki nih, namanya MyIFPI Syariah. Sobat IKSA juga bisa berkonsultasi sebetulnya dengan perencana keuangan IKSA, saya dan rekan-rekan kolega yang ada di IKSA semuanya. Dengan demikian, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah juga bisa mendapatkan gambaran secara utuh apakah kondisi keuangan kita dalam kondisi yang sehat, stabil, atau masih kurang. Dan tentunya kita akan memiliki harapan untuk lebih siap ya, untuk mengambil keputusan besar yang menyangkut keuangan.
keuangan untuk dunia ataupun untuk akhirat. Tentunya di pembahasan kita kali ini keuangan untuk dana pensiun. Sorry, ada instruksi di belakang. Oke. Jadi mari kita sama-sama ya galaan edukasi perencanaan keuangan syariah kepada masyarakat, tidak hanya saya ataupun IKSH. Jadi buat Anda yang ingin memulainya, dari mana rekan semua bisa memulai? Pertama, kalian semua bisa bergabung dalam pelatihan dan edukasi kelas perencanaan keuangan syariah di IKSH. Saya dan edukator lainnya dipercaya oleh IKSH untuk memberikan pelatihan dan edukasi perencanaan keuangan syariah yang ada di Indonesia tentunya. Kelas kita akan berlangsung secara online nih, Laila, dan tatap muka. Jadi teman-teman bisa menikmati kualitas edukasi yang intensif, yang berkualitas, tanpa mengurangi materi atau hal-hal yang lainnya. Jadi sampai ketemu di kelas kita selanjutnya, di kelas pelatihan dan sertifikasi AWP Syariah. Terima kasih Laila, itu aja dari saya. Untuk audien, terima kasih telah menonton. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Ardian untuk materinya hari ini tuh sangat-sangat luar biasa sekali Pak. Sangat untuk saya sendiri sangat dicerahkan ya Pak ya untuk kedepannya gimana nih masa tua nanti nih. Walaupun kita betul. masih muda sekali, tapi kita harus benar-benar memikirkan masa tua kita nanti nih teman-teman. Mungkin hanya segitu dulu ya Pak. Ya, segitu dulu. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Kemudian teman-teman, jika teman-teman di sini ingin berkonsultasi nih tentang keuangan, tentang keuangan masa tua, tentang ibadah haji untuk pernikahan dan yang lain sebagainya tuh teman-teman bisa menghubungi konsulting yang ada di PT Inspirasi Keuangan ini loh teman-teman. Jadi jangan lupa follow dulu Instagram PT IKSH-nya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siap Pak.